Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Timur menambah peralatan untuk membantu pencarian 3 korban lain dari insiden tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah di Labuan Bajo. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Udi Darmoko turun langsung mengawal proses pencarian korban kapal wisata Putri Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Udi Darmoko mengatakan bantuan berupa drone bawah laut, sonar sistem dan beberapa alat tambahan dikerahkan untuk membantu pencarian 3 korban yang belum ditemukan. Dijelaskan sonar sistem bisa mendeteksi logam sampai radius 200 meter. Selain peralatan, 3 tenaga penyelam profesional juga dibawa dari Direktorat Polairut Polda NTT. Mereka akan mulai melakukan penyelaman Selasa besok dan juga Senin pagi tim SAR menemukan 1 jenazah korban yang berjenis kelamin perempuan di sekitar Pulau Serai Taman Nasional Komodo. Jenazah korban yang diduga merupakan putri pelatih sepak bola Valencia FC langsung dibawa tim SAR gabungan menuju Labuan Bajo. Ya, untuk mengetahui update perkembangan berkaitan dengan pencarian 3 orang lainnya di perairan Labuan Bajo, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Bapak Fatur Rahman yang merupakan Kepala Kantor SAR Maumere. Selamat malam, Pak Fatur. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, Pak Fatur, informasi terakhir yang kami terima ini sudah ada 1 orang jasad yang kemudian ini ditemukan begitu ya, artinya masih ada 3 lainnya yang masih terus dicari. Apa ada update berkaitan dengan hal ini, Pak Fatur? Baik, dapat kami sampaikan update terkini pencarian 4 orang korban KM Putri Sakinah di hari keempat. 1 orang berhasil diketemukan dalam kondisi meninggal pada pukul 06.05 waktu Indonesia Tengah. Dan 3 masih dalam pencarian sampai dengan pukul 18.00. Demikian, Mbak. Baik, Pak Fatur, informasi yang juga beredar, ini kapal sebelumnya mengalami mati mesin begitu ya. Jadi sebenarnya penyebab utamanya ini karena memang kondisi kapal atau faktor cuaca yang menyebabkan tenggelamnya kapal ini, Pak Fatur? Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan kejadian tersebut. Kapal mengalami kondisi terhantam ombak 2 kali pada saat mereka berlayar. Demikian, Mbak. Sejauh ini, Pak, kondisi sekitar dari lokasi kejadian termasuk juga ditemukannya para korban ini seperti apa? Kondisi saat ini pada saat pencarian itu kondisi cuaca memang sempat terjadi perubahan cuaca, baik pada saat cuaca tiba-tiba cuaca mendung dan cuaca tiba-tiba hujan dan juga angin cukup kencang. Baik, pada saat kejadian Pak Fatur, ini kapal yang ditumpangi oleh para korban ini dari mana, mengarah kemana? Bisa diulang, Mbak? Iya, kapal yang ditumpangi oleh para korban ini tadinya mengarah kemana, Pak Fatur? Baik, Mbak, dapat kami sampaikan ini korban pada awalnya adalah berangkat dari Labuan Bajo menuju ke beberapa pulau, termasuk Pulau Kalong, dan setelah dari Pulau Kalong menuju ke pantai Padar. Nah, kejadiannya adalah sebelum mencapai Padar. Demikian, Mbak. Informasinya kan memang 4 orang yang dinyatakan hilang. Ini adalah satu keluarga. Apa yang terjadi sehingga memang kebetulan satu keluarga tersebutlah yang dinyatakan hilang? Apakah ada di dalam satu ruangan khusus yang menyulitkan untuk dievakuasi atau bagaimana kondisinya, Pak? Baik, awal yang dapat kami sampaikan informasi dari Nakhoda bahwa dari keempat korban itu masih berada di dalam kamar kapal, dan di posisi tersebut adalah posisi tertutup dan tidak sudah disampaikan kepada
penumpang bahwa terjadi crash seperti itu dan berusaha untuk ini, tetapi pintu tertutup. Demikian, Mbak. Mhm. 3 orang lainnya ini masih terus dalam pencarian. Sampai kapan Pak proses pencarian ini terus dilakukan? Baik, sesuai dengan Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan, batas pencarian dilaksanakan selama 7 hari pelaksanaan operasi SAR. Memasuki hari keempat, hari ini hasil diperoleh dan kita lanjutkan sampai dengan hari ke-7 sesuai dengan peraturan. Demikian, Mbak. Baik, sebelumnya Pak diinformasikan bahwa memang cuaca kurang baik, kemudian juga adanya faktor gelombang dan kondisi cuaca pada saat itu. Apakah memang sebelumnya sudah ada himbauan untuk larangan pelayaran di hari kejadian? Himbauan itu ada disampaikan untuk tetap berwaspada terhadap cuaca. Pada saat itu keberangkatan pun situasinya adalah situasi normal. Nah, itu pun sudah disampaikan ke para operator-operator pelayaran yang ada di Labuan Bajo. Oke, ada himbauan dan hari ini Pak, setelah kejadian ini masihkah ada yang berlayar di sana? Untuk pelayaran masih ada dilaksanakan pelayaran, kita melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Demikian. Baik, terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada kami Bapak Fatur Rahman. Kita harapkan 3 korban lainnya ini segera ditemukan. Terima kasih sekali lagi, selamat malam.